Baik, firman Tuhan dengan tema merespon panggilan Tuhan. Ya, merespon panggilan Tuhan. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 3 kita baca dulu ayat ini. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Ya, kita lihat di sini bahwa Samuel kecil menjadi pelayan Tuhan. Ya, dia diserahkan ibunya. Karena anak Samuel ini anak permintaan dan Tuhan mendengar doa ibunya yang bernama Hana, maka anak ini diserahkan di dalam rumah Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya, Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di sini, hampir separuh semuanya pelayan Tuhan. Siapa sini yang pelayan Tuhan? Singer, choir, pemerhati apa saja, silakan angkat tanganmu. Hampir semua ya pelayan Tuhan, ya, musik, ya, pemain musik juga, termasuk penari-penari, ya, semua pelayan Tuhan. Kalian masih sangat muda sekali, dan saya bangga dengan pelayan-pelayan Tuhan yang masih muda-muda. Kalau saudara menari di depan, saya perhatikan dari belakang, saya sungguh senang sekali hati saya, ya. Saya kagum sekali pada penari-penari dengan gerakan-gerakan yang kompak. Tentunya ada hitung-hitungannya ya siarunya. Ada hitung-hitungannya ya. Sambil menari sambil menghafalkan 2, 3, 4, 2, 3, 4 atau begitu ya. Nah, saya tidak mengerti ya. Tetapi saya kira semua pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan yang masih muda, choir, singer, ya, pemain musik. Kami hari Selasa kaum wanita dibantu oleh pemain-pemain musik yang masih remaja-remaja, ya, termasuk Edo, siapa lagi ya? Siapa lagi Edo? Samuel, Krison, ya, pelayan-pelayan muda melayani ibu-ibu, ya. Puji Tuhan. Kita lihat di sini bahwa Samuel ini masih muda dan suka tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Tempat tabut Allah itu artinya Shekinah Glory. Kalau kau udah mengerti bahwa di dalam kemah tabernakel itu ada tiga ruangan, yaitu halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Dan Shekinah Glory itu di situ ada ruang maha suci, itu ada tabut. Tetapi ketika Daud mengambil tabut itu kembali, maka tidak ada di kemah lagi, kemah Musa, tapi ada di bait Allah, ya. Jadi Samuel kecil ini dia tidur di bait Allah di dekat tabut Tuhan. Kita lanjutkan ya. 1 Samuel 3 ayat 4 sampai 7. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan dia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil." Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Ayat 6. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku." Tidurlah kembali. Ayat 7. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ya, kalau kita membaca ayat-ayat ini, bahwa ayat yang itu dikatakan Samuel belum mengenal Tuhan. Walaupun Tuhan sudah memanggil berkali-kali, Samuel belum mengenal Tuhan. Pelayan Tuhan, anak-anak muda, remaja, apakah kalian sudah mengenal Tuhan? Yang setiap hari saya lihat, hampir setiap hari ada anak-anak muda remaja yang datang ke gereja, entah latihan, entah berdoa,
berdoa, entahkah diskusi, bermain-main di rumah Tuhan. Terus apakah kalian kenal Tuhan? Kenal Tuhan? Ini menjadi perenungan. Inilah yang Tuhan tahu di dalam hati saya. Sampaikan kepada anak-anak remaja kaum muda, apakah engkau sudah mengenal Tuhan? Saya kenal Tuhan, tante. Tuhan Yesus itu jenggotnya panjang, ganteng. Bukan seperti itu, tetapi sama buktinya sama tidak mengenal Tuhan. Ketika dia dipanggil Tuhan, dia nggak ngerti bahwa itu suara Tuhan. Dia pikir itu suara Imam Eli yang mengawasi dia selama dia berada di bait Allah sebagai imam besar. Ya, kalau sekarang bapak gembalanya, gitu. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa Samuel belum mengenal Tuhan. Walaupun dia sudah menjadi pelayan Tuhan itu tugasnya di gereja. Kalau pelayan Tuhan bekerja, tugasnya yang ngepel, nyapu, ya, membersihkan kamar mandi. Itu pun karena saya alami ketika saya praktek, ya, gosek kamar mandi, mencuci pakaian gembala, ya, dan mengerjakan pekerjaan rumah di rumah gembala. Itu pernah saya alami. Dan Samuel kecil ini dititipkan di bait Allah, tentunya mengerjakan pekerjaan di bait Allah itu. Ya. Nah sekarang saudara, anak-anak remaja kaum muda, bukan saja saya lihat kalian membantu membersihkan gereja, tetapi kalian lebih banyak di dalam pelayanan mimbar. Ya. Sama itu fungsinya, pelayanan Tuhan. Tetapi Samuel belum mengenal Tuhan. Hosea 6 ayat 6 dikatakan. Hosea 6 ayat 6, demikian firman Tuhan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi saudara melayani Tuhan korban kan? Korban tenaga, korban waktu, korban uang mungkin, perjalanan dari rumah ke sini naik gojek dan sebagainya. Ya, itu bentuk satu korban. Tetapi Tuhan lebih senang jika kalian mengenal Tuhan. Saya tidak tahu apakah kalian menjadi penari-penari itu hanya sekedar hobi, atau hanya sekedar menjadi choir hanya karena suka nyanyi, atau pemain musik hanya sekedar hobi. Semuanya itu satu bentuk korban kepada Tuhan. Tapi Tuhan ingin kita mengenal Tuhan, ya. Mengenal Tuhan secara pribadi, bisa mengenal suaranya, bisa mendengar suaranya, ya. Coba kita baca dalam Mazmur 9 ayat 17. Mazmur 9 ayat 17. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ya, stop sampai sini. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Samuel. Dia memanggil Samuel, artinya Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Samuel. Samuel. Ya. Karena saya berbagi kaum muda mengajar bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita untuk dijadikan anak-anaknya, dievakuasi dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Di sini kita melihat bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya. Tetapi Samuel belum mengenal Tuhan. Di Tuhan yang memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada Samuel. Samuel beruntung dia memiliki mentor rohani yaitu Imam Eli tadi. Ketika dia mendengar suara Tuhan, tetapi dia belum mengenal, lalu dia datang kepada Imam Eli dan Imam Eli mengatakan ketiga kalinya kalau
mendengar suara itu lagi, katakanlah, ini aku Tuhan, berbicara. Saudara butuh mentor rohani, anak-anak muda remaja, butuh mentor rohani yang bisa membimbing rohanimu untuk mengenal Tuhan, yang bisa mengarahkan engkau menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Sebab itu kalau mentor rohani melihat sesuatu yang tidak beres dalam pelayan-pelayan Tuhan, dan dia menegur, terima, karena dia sebagai mentor rohani, dia lebih mengerti, lebih banyak bergaul dengan Tuhan. Jangan ngambek. Saya saudara diperingatkan oleh mentor rohani saudara, sok lu, gimana lu siapa? Begitu, ya. Diperingatkan oleh mentor rohani. Nanti kita akan lihat Samuel ini memiliki karakter yang baik sekali, sehingga mulai dari panggilan ini, ya, Samuel akan menjadi seorang nabi yang besar, yang mengurapi Raja Daud, yang mengurapi Raja Saul. Saya percaya bahwa kalian ingin menjadi orang-orang yang hebat, bukan? Ada enggak yang enggak, saya enggak mau jadi biasa-biasa aja? Enggak dong ya, anak-anak muda remaja. Walaupun sekarang PSBB, ya, mungkin gimana ya nasibku? Sekolah daring, kuliah daring, sepertinya serba sulit. Tetapi percayalah bahwa kita diberikan Tuhan keinginan untuk menjadi orang-orang yang berhasil. Di mata saya, kaum muda remaja adalah orang-orang yang hebat yang akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Tetapi dimulai dari Samuel tadi menerima panggilan Tuhan. Ya. Jadi saudara bersyukur memiliki mentor rohani. Kalau misalnya firman Tuhan itu begitu kerasnya, dan saudara berkata, enak aja. Ya, dulu di sini ada kaum wanita. Kalau ibu gembala khotbah, dia berkata begini, itu kan itu kan Jadi samping-sampingnya dengar. Mereka berkata, ibu gembala kalau ibu gembala khotbah selalu dibalikin, itu kan memang gue katanya. Apakah kaum muda remaja kalau dengar firman Tuhan yang keras begitu sikapnya? Itu kan gak gaya, bukan kita. Saudara harus beribadah, harus rajin berdoa. Ya, itu kan Kak Gea. Kak Gea kan hamba Tuhan, harus banyak berdoa. Gua kan enggak. Ya, bukan begitu, ya. Tetapi kita melihat di sini bahwa Samuel ini, saya khotbahnya nggak lama ya, sebentar saja. Samuel ini mempunyai karakter yang baik. Pertama, dia rendah hati. Ya. Kita baca dulu Mazmur 25 ayat 9. Mazmur 25 ayat 9, demikian firman Tuhan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ya, orang yang rendah hati itu mau dibimbing. Tadi Imam Ali berkata, nanti kalau dengar suara lagi katakanlah, ya Tuhan, ini hamba-Mu berbicara. Kalau Samuel kecil bukan anak yang rendah hati, dia tidak akan menuruti bimbingan dari Imam Ali. Dan dia kehilangan kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati, diajari. Kalau saya pakai jajet, saya nggak ngerti, saya minta diajari sama Mira, sama Esther, Kak Esther ya, ajarin mama dong. Kalau orang yang nggak rendah hati, nggak mau diajari, bukan? Nggak mau. Aku ini sudah punya pengalaman yang wah hebat, gak usah ngajarin aku. Aku sudah sering dengar suara Tuhan, gak usah ngajarin aku. Itu adalah orang-orang yang sombong. Orang yang rendah hati, dia mau dibimbing, dia mau diajari. Kalau firman Tuhan bilang jangan, ya jangan. Seorang yang sombong itu seorang pemberontak. Seorang yang sombong itu tidak mau disaingi. Seorang yang sombong itu menempatkan dirinya paling. Ya. Tetapi Samuel kecil
rendah hati, dia mau dibimbing, dia nurut kepada mentor rohaninya yaitu Imam Eli. Ya. Yang kedua, karakter Samuel ini adalah penurut. Yakobus 3 ayat 17, kita baca ya. Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya. Di sini ada kata-kata tetapi hikmat yang dari atas itu salah satu di antaranya penurut. Penurut. Tidak suka melawan. Sini anak, kalau udah remaja suka melawan nggak sama orang tua? Kalau orang tuanya ngomong, perlawanan itu bukan dari kata-kata, bukan. Perlawanan bisa dari sikap melawan. Nggak suka, dia dari sikap. Saya bisa melihat orang-orang yang melawan dari matanya, dari gestur tubuhnya, saya tahu bahwa dia seorang pelawan, dia seorang pemberontak. Nurut itu berkaitan seiring sejalan dengan orang yang rendah hati. Samuel ini menurut apa yang dikatakan oleh Imam Eli, dia turuti. Buktinya ketika ketiga kali Tuhan memanggil, dia berkata, "Ya Tuhan, aku ini hambamu, berbicara." Saudara tahu akibat dari respon Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan mencurahkan isi hatinya kepada Samuel bahwa keluarga Imam Eli nanti akan dihukum karena mereka sudah berdosa, mereka memakan persembahan untuk Tuhan, mereka bersinah di bait Allah. Sebab itu hati-hati yang suka ke bait Allah, jangan macam-macam. Tuhan akan pangkas kalian. Jangan main-main di bait Allah. Jangan berbuat yang tidak senonoh di bait Allah. Tuhan akan pangkas kalian. Selesai sudah. Ini peringatan karena di tempat ini kan banyak tempat yang sepi, nggak bisa di ruangan bawah, naik ke atas, nggak bisa di ruangan di atas, di ruangan doa bisa, nggak bisa di ruangan doa, di kantor ada tempat. Memang gereja ini gereja yang saya berdoa Tuhan, jangan ambil kaki diammu dari gereja ini. Ada satu kesaksian di situ Bondo. Ada pekerja yang nakal, penjaga gereja, pekerja. Lalu dia berhubungan hal yang tidak senonoh dengan sesama pekerjanya di gereja. Akhirnya terjadi waktu bakar-bakar gereja tahun berapa ya waktu itu ya. Pokoknya ketika gereja banyak yang dibakar, termasuk gereja ini dibakar, yang mati pengerjanya itu mati, dua-duanya mati. Nah, kita melihat di sini Tuhan itu mengkuduskan bait Allahnya. Bait Allah itu tempat yang kudus, tempat kediaman Tuhan. Sebab itu saya berdoa Tuhan, orang-orang yang datang ke rumahmu itu mencari keselamatan, mencari perlindungan, mencari pertolongan. Saudara yang datang ke rumah Tuhan, yang lari ke rumah Tuhan, mencari keselamatan, mencari perlindungan, mencari pertolongan. Amin. Sebab itu jangan main-main di rumah Tuhan. Jangan ngegosip di rumah Tuhan. Kalau gosip di sana, di warung sana. Jangan menjelek-jelekkan sesama kita di rumah Tuhan. Rumah ini tempat kediaman Tuhan. Jangan berantem di rumah Tuhan. Tuhan selesaikan semuanya. Saya nggak main-main berdoa ini semuanya. Karena firman Tuhan begitu kepada keluarga Imam Eli. Pada keluarga Imam Eli, Tuhan selesaikan, habiskan semuanya. Karena di situ tidak ada kekudusan. Mereka tidak menghormati persembahan untuk Tuhan. Persembahan untuk Tuhan, lemak-lemak dan dagingnya diambil dulu oleh anak-anaknya Imam Eli dan dimakan dulu oleh Imam Eli, sebetulnya itu untuk Tuhan.